terbukanya hijab-hijab, yaitulah Lailatul Qadar itu. The real Lailatul Qadar. Jadi bukan ini udaranya begini, berarti saya belum, bukan begitu. Lailatul Qadar itu makrifat, itu dapat kasyaf, itu Lailatul Qadar, itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kalau door prize masih bisa kayak begitu. Nah, door prize-nya disebut-sebut mulu ya. Ya Allah. Tapi Lailatul Qadar itu proses yang panjang. Diawali dari bulan Syawal, Lailatul Qadar itu. Jadi Bapak Ibu, menurut para ulama, bukan saya ya, kalau kita mau dapat Lailatul Qadar, kapan kita mulainya? Apa malam 21? 23? Bukan, bulan Syawal. Tuh, itu mulai Lailatul Qadar. Itu awal proses memperoleh Lailatul Qadar tuh bulan Syawal justru. Itu. Lalu dilanjutkan dengan bulan Dzulqa'dah. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Baru dilanjutkan sampai Ramadan. Baru Lailatul Qadar, itu rutenya gitu ya. Jangan ngawur, lalai, asik dengan maksiat, lupa Allah, nggak pernah datang majelis dzikir, ke Suryalaya ogah, tiba-tiba malam ganjil pengen ketiban Lailatul Qadar. Nah, ini bukan begitu rutenya. Rute ya. Keder itu mah kata Satano, Lailatul Qadar ya, nunggu malaikat keder salah ngasih nggak bisa, malaikat disiplin. Nah itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi rutenya itu Lailatul Qadar mulainya dari sini, itu jadi dari Syawal. Dalam sebuah rumus yang disampaikan oleh kita belum ini dulu ya. Jadi kalau kita terus dari Syawal, terus kita jaga nilai-nilai Ramadan, maka akan terus meningkat ketakwaan kita. Nah, terus Syawal sampai Ramadan belum dapat Lailatul Qadar juga, nggak apa-apa. Syawal lagi terus sampai Ramadan, malam-malam ganjil, akhir Ramadan belum dapat, nggak apa-apa juga. Terus saja deh pokoknya gitu. Kalau ada ibu-ibu, saya alhamdulillah bisa jalan umur 10 bulan. Kalau anak kecil belajar jalan, lalu jatuh, kejedot, palanya benjol. Lalu anak kecil itu kapok, nggak mau mencoba lagi. Saya mau tanya, anak itu kira-kira bakal bisa jalan apa enggak? Nggak bakal bisa jalan. Itulah hebatnya anak kecil, nggak kebanyakan mikir, nggak kayak orang gede itu ya. Orang gede mikir mulu, ya Allah, itu ya. Actionnya kurang, gitu kan? Kebanyakan mikir, terlalu pinter, gitu kan? Sampai kata Bob Sadino itu bilang, orang pinter itu kadang-kadang itu prestasinya nggak jauh. Kenapa? Kebanyakan ide. Punya ide A nih, gitu. Kita bikin ide A. A baru tahap 1, tahap 2, tahap 3. Punya ide lagi si orang pinter itu. Ini B bagus nih. Dibikinlah tahap 1, tahap 2, tahap 3. Karena dia pinter, wawasannya banyak. C, ide bagus, penting nih, gitu. C1, C2, C3. A enggak sampai 100, B enggak sampai 100, C enggak sampai 3, terus terganti ide lagi.
kata Bob Sadino, orang pinter kadang-kadang nggak kemana-mana. Kenapa? Kebanyakan ide, nggak fokus. Tuh itu ya. Tapi orang goblok, kata Bob Sadino, kenapa dia sukses? Nggak punya banyak ide. Idenya cuma itu doang. Karena dia nggak tahu banyak, tapi akhirnya dia tekun menjalani satu jalan terus dia sampai lah dia. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada anak kecil. Anak kecil tuh nggak kebanyakan mikir, tapi banyak jalan, banyak eksekusi. Itu ya. Kejedot, benjol, bangun lagi. Bangun lagi. Akhirnya dia bisa jalan. Itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pas udah makin gede SMP, SMA, banyak ilmu, makin banyak pertimbangan gitu kan, makin banyak mikir, kurang eksekusi itu. Terus saja nah itu. Suatu saat sang ibu pengen anaknya belajar bisa berjalan. Lalu anaknya ditawari, diiming-imingi mainan. Ayo mainan gitu ya, anaknya jalan menggapai mainan. Akhirnya jalanlah si anak itu dengan tertatih-tatih. Lalu ketika udah dekat, ibunya mundur beberapa meter. Anaknya yang udah hampir sampai, dia jalan lagi dengan tertatih-tatih lagi dengan semangat menggapai mainan. Udah deket, ibunya mundur lagi. Lalu anaknya menggapai mainan lagi, gitu kan? Saya mau tanya, tujuan ibunya itu sebenarnya anaknya supaya dapat mainan, apa anaknya bisa jalan? Bisa jalan. Itu ibunya mundur sengaja nggak kira-kira? Ibunya mundur itu karena nggak seneng anaknya dapat mainan, apa karena sayang kepada anaknya? Sayang. Udah hampir dapat, mundur lagi. Kira-kira itu karena benci apa karena sayang? Sayang. Tahun ini Lailatul Qadar belum dapat, udah deket gitu kan? Kelihatannya sih udah pantas nih dari bulan Syawal sampai bulan Ramadan juga mudah-mudahan dapat nih Lailatul Qadar. Dijauhin lagi sama Allah gitu kan? Supaya apa? Terbiasa ibadah. Nah, supaya kita bisa melailatul qadarkan hidup kita. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa saya mau sampaikan dulu rumusnya. Di dalam hikmah ke-26 Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari berkata, min alamatin najhi fin nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Sebagian tanda keberhasilan pada kesudahan ialah kembali kepada Allah sejak dari permulaan. Maksudnya kalau kita ingin tahu akhir itu kira-kira bagus apa enggak, lihat awalnya. Itu. Kalau kita mau tahu pekerjaan kita berkah apa enggak, lihat cara kita mengawali pekerjaan itu. Kalau mengawali pekerjaan dengan kesombongan, mengawali pekerjaan dengan kelalaian, maka akhir dari pekerjaan kita pekerjaan yang tidak berkah. Mana dasarnya? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, kullu dzibalin la yubtada'u bi basmalah fahuwa aqta. Tiap segala sesuatu yang tidak diawali dengan basmalah itu kurang berkah. Nah, itu. Jadi kita tahu bagaimana kita mengetahui pekerjaan kita berkah apa enggak di akhirnya, lihat awalnya. Awalnya melibatkan Allah apa enggak? Itu. Melibatkan Allah berarti ya zikir. Melibatkan Allah itu adalah doa. Itu. Jadi awal itu adalah indikator akhir. Awalnya nggak ingat kepada Allah, akhirnya nggak berkah, begitu. Awalnya diisi kesombongan, akhirnya nggak berkah. Awalnya diisi keculasan dalam bisnis atau apa, akhirnya nggak berkah, gitu. Ini jadi kita mau lihat akhir berkah apa enggak, lihat awalnya culas apa enggak. Awalnya curang apa enggak? Awalnya lalai apa enggak? Awalnya sombong apa enggak? Itu. Udahlah, saya udah ratusan kali saya proyek begini, udah nggak usah istikharah, nggak usah doa-doaan. Saya udah pengalaman puluhan tahun. Ini awal baik nggak kira-kira? Enggak baik. Nah, meskipun dia udah wagok banget, gitu kan? Nah, itu.
tetapi itu awal yang buruk, akhirnya buruk. Nah itu, ya pokoknya kita ini udah diberi pengalaman lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menurut kita gampang banget, tapi karena kesombongan, ujungnya gagal maning, priben geson. Ya Allah, son, priben geson. Ya Allah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan remehkan awal. Semua berawal dari awal. Maka kita kembali sejak dari awal, gitu ya. Bukan kerja, udah nggak usah pakai Allah-Allahan. Pokoknya yang penting kita kerja keras. Selesai kerja baru kita doa. Ini salah, gitu. Kenapa? Dia nggak kembali kepada Allah dari awal. Kerja aja dulu, entar urusan tawakal, entar belakangan. Urusan doa, entar belakangan. Kalau kita udah gagal, baru kita minta sama Allah. Ini salah, rutenya udah salah. Gitu ya. Itu namanya sombong, itu sombong. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang benar adalah kita kembali itu sejak permulaan. Maka sebelum segala sesuatu setting kolbu kita, jangan ada penyakit-penyakit kolbu, sombong, dengki, gitu kan, marah, lalu iri, jangan tuh di awal-awal. Apakah kerja, apakah bisnis, apakah kerja sama, apakah ibadah, apakah riyadhah, itu singkirkan dulu, gitu ya. Singkirkan debu yang masih melekat, kalau kata Umay Rama ya. Ebit gade ya? Iya, ebit gade. Singkirkan dulu. Nah, kita kembali kepada Allah, taubat betul-betul, ikhlaskan, setting niat, audit niat kita. Nah, itu. Ini pondasi Bapak Ibu ya. Audit niat kita. Kalau niatnya nggak bener, ujungnya bakal nggak bener. Itu. Silakan di bahasa Italinya di titeni itu ya. Apa di titeni itu apa ya? Apa sih? Perhatiin gitu ya. Bahasa Inggrisnya Titanic gitu ya. Enggak ada hubungan ya. Iya. Itulah pokoknya gitu. Diperhatikan aja deh. Pokoknya awalnya penuh penyakit kolbu, ujungnya nggak bener itu. Nah, itu. Nah, kita lanjut. Maka begitu pula Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nggak bisa ujuk-ujuk dapat. Lailatul Qadar itu dimulai bulan Syawal itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau dari bulan Syawal udah bener, ya mudah-mudahan pas Ramadan kecepretan. Lailatul Qadar aja udah bagus tuh. Kalau Lailatul Qadar itu artinya adalah ma'rifat, maka kecepretan aja udah bagus tuh. Kecicipan gitu ya. Kecicipan makrifat, Masya Allah itu ya. Maka doanya Bapak Ibu, doanya ketika mau talqin, wakil talqin berdoa. Lisan wakil talqin itu. Doanya apa? Allahumma tahli bifutuhil arifin, yang artinya ya Allah, bukakanlah untukku dengan futuhnya arifin. Bukakanlah untukku sebagaimana terbukanya arifin, orang-orang arif, para aulia Allah itu. Bisa juga diartikan Allahumma ftahli, ya Allah, bukakanlah kepadaku bifutuhil arifin, dengan keberkahan futuhnya orang-orang arifin, dengan berkahnya para wali ya Allah. Nah, kalau mau dikerucutkan lagi bisa Allahumma ftahli, ya Allah, bukakanlah, futuhkan kami, terbukakan kami bifutuhil arifin, dengan berkah futuhnya Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Nah, kalau mau dikerucutkan lagi bagi murid-murid beliau, itu ya. Sekarang saya mau lanjutkan ke bahasa Italia lagi. Ini bifutuhil arifin, dengan futuhnya arifin. Mari kita bahasa Italinya fratelli.
Fratelli bahasa mana tuh? Itali ya. Nah, ini berbagai bahasa nih ceramah nih ya. Kita fratelli, ya, fratelli. Breakdown, nah, bahasa Tegalnya ya. Futuhil arifin, ya Allah bukakanlah kepada kami sebagaimana Engkau bukakan futuhnya orang-orang arifin. Maka dalam doa itu artinya kita memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah sholat kami adalah sholatnya arifin. Jadikanlah zikir kami adalah zikirnya arifin. Jadikanlah puasa kami adalah sebagaimana puasanya orang-orang arif. Jadikanlah qiyamul lail kami adalah sebagaimana qiyamul lailnya orang-orang arif. Begitu ya? Dalam enggak kira-kira itu doa? Dalam. Ya Allah jadikanlah mata kami adalah matanya arifin. Jadikanlah lisan kami adalah lisannya arifin. Jadikanlah kolbu kami sebagaimana kolbunya arifin. Jadikanlah waktu-waktu kami sebagaimana waktunya orang-orang arifin. Jadikanlah kami bekerja sebagaimana bekerjanya orang-orang arifin. Jadikanlah bisnis kami sebagaimana bisnisnya orang-orang arifin. Jadikanlah dakwah kami sebagaimana dakwahnya orang-orang arifin. Jadikanlah belajar kami sebagaimana belajarnya orang-orang arifin. Masya Allah, alhamdulillah. Allahumma ftah lana bifutuhil arifin. Nah itu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwa untuk mengetahui sukses tidaknya di akhir adalah di awal kita kembali enggak kepada Allah atau kembali kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya yang kita preferensikan, kita utamakan, kita dahulukan, kita prioritaskan Allah atau diri sendiri. Nah itu. Nah, ibadah pun niatnya dalam rangka Allah atau diri sendiri. Yang namanya hamba itu enggak punya kepentingan kecuali melayani tuannya. Itulah hamba. Kalau ada konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dengan tuannya, yang dia prioritaskan adalah kepentingan tuannya, itulah hamba. Hamba itu mengenolkan diri, itu ya. Jangan katakan ibadahnya hamba sahaya itu rendah. Nanti dulu, Rasul pun disebut sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, Rasul manusia tertinggi disebut hamba. Dari sisi mengenolkan diri, hamba itu nggak punya kepentingan kecuali melayani tuannya. Kita di awal niatnya itu apa? Melayani Allah atau melayani diri sendiri? Itu ibadah-ibadah kita dalam rangka melayani Allah atau melayani diri sendiri. Itu. Jadi puasanya sebenarnya saya melayani diri sendiri. Saya udah jelaskan juga ya waktu itu ya. Nah, puasanya untuk diet, untuk diri saya supaya cantik, gitu kan? Nah, saya sholawatin supaya dapat mobil mewah. Itu namanya melayani diri sendiri. Itu namanya bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada diri sendiri. Dapat pujian, kehormatan, sanjungan, dan lain sebagainya. Itu kita singkirin dulu. Kalau enggak berkah kita, enggak berkah. Nah, sambil diminum Bapak Ibu ya. Kalau malu saya contohin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, lalu apa habit yang ada di Lailatul Qadar ketika kita ingin menggapai Lailatul Qadar nih Bapak Ibu? Ada beberapa hal. Yang pertama kita memperbanyak ibadah, itu ya. Kita memperbanyak ibadah. Maka ya kita perjuangkan itu itikaf dengan memperbanyak ibadah. Yang kedua, ibadahnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Betul-betul tuh kalau malam-malam ganjil kayaknya harapannya luar biasa gitu ya. Pengennya deket dengan Allah kalau malam-malam ganjil tuh. Ntar habis lebaran ambiar lagi gitu ya. Ya Allah, ini priben dong ya gitu ya. Ya Allah. Nah, i'rad lagwi. Kalau dalam doa kamilin itu wa anil lagwi mu'ridin,
dan dari kelalaian kami berpaling dari kelalaian, menjauhi kelalaian. Maka Bapak Ibu lebih memilih ada di masjid daripada ada di atas kasur, kan gitu ya. Padahal di atas kasur juga bermanfaat juga. Istirahat itu kan penting, gitu ya, penting. Istirahat yang penting aja kalah sama itikaf coba, gitu kan? Apalagi yang lalai-lalai itu makin ditinggalkan lagi. Itulah spirit menggapai Lailatul Qadar. Jadi betul-betul wa anil lagwi mu'ridin, dan meninggalkan kelalaian tuh, menjauhi kelalaian. Lalu ini udah ibadah ya. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah itu menghadirkan Allah dalam aktivitas kita. Kita sering ngobrol, sering membahas, sering berbicara tentang Allah. Tapi apakah kita sering berbicara dengan Allah? Nah, itu ya. Kita sering ngobrol tentang Allah. Tapi apakah kita sering ngobrol dengan Allah? Nah, itu. Jadi segala sesuatu kita obrolkan. Ya Allah, aku mau begini ya Allah. Ya Allah, aku mau begini ya Allah. Nah, itu ya. Kita obrolkan, ya Allah, aku mengalami kejadian begini ya Allah. Bagaimana ya Allah? Ini kita ngajak ngobrol. Itulah Nabi Musa. Nabi Musa itu kalimullah, teman ngobrolnya Allah. Ya, itu ya. Kalau saya katakanlah misalkan teman ngobrolnya Ustadz Danu gitu ya. Wah, ini Nabi Musa teman ngobrolnya Allah. Dikit-dikit nanya itu ya kepada Allah itu ya. Ngobrol terus sama Allah, kalimullah. Berikutnya ada iskun. Iskun itu rindu. Jadi bawaannya pengen zikir. Nah, ini ya, dalam malam-malam ganjil menggapai Lailatul Qadar. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, habit inilah yang kita bawa dalam bulan-bulan berikutnya itu. Jadi inilah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Kembali kepada Allah pada awal. Nah, itu ya, awal rute, awal perjalanan. Nah, kita lanjut Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga membawa esensi-esensi puasa. Kepada bulan Ramadan ini ada distinctive factor. Faktor pembeda bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan ada sodakoh, ya Ramadan juga ada. Di luar Ramadan ada tilawatul Quran, di dalam Ramadan juga ada. Di dalam Ramadan ada qiyamul Ramadan, di luar juga ada qiyamul lail. Di dalam Ramadan tapi ada perbedaannya. Perbedaannya 1 bulan berpuasa wajib, gitu kan? Itulah yang paling membedakan bulan Ramadan. Mengapa bulan Ramadan disebut bulan puasa, bukan bulan taraweh, gitu ya? Bukan bulan tilawatul Quran, bukan. Sebentar lagi kita masuk bulan puasa, gitu kan? Karena memang brand Ramadan adalah puasanya itulah. Distinctive factor, faktor pembeda bulan Ramadan itu adalah puasanya, gitu. Jadi Ramadan sama dengan puasa. Itulah brand yang melekat di benak orang-orang. Jadi memang itulah paling esensi dari bulan Ramadan itu ya puasanya itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka yang saya bahas juga adalah esensi dari puasa. Supaya esensi ini kita bawa pada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Nah, tadi. Dan kita menghadapi Ramadan itu dengan bekal rujuk ilallah fil bidayah yang lebih kuat. Itu. Kita ada mujahadah di situ. Betul-betul kesabaran kita perjuangkan. Ada tawakal gitu ya. Nanti saya bahasa Italia saya preteli lagi ya.
lalu ada empati di situ, ada kebangkitan rohani, lalu ada jalan ma'rifat. Nah, itu ya. Nah, ini yang kita bawa pada bulan Syawal, Bapak Ibu. Esensinya itulah yang kita bawa. Bahwa untuk mendapatkan esensi kita perlu puasa sunnah lagi, ya memang begitu, gitu ya. Kadang-kadang kalau nggak dilakukan, nggak pakai bungkusnya, dalamnya nih nggak dapet gitu. Jadi akhirnya perlulah bentuk supaya dapat esensinya, yaitu puasa itu. Wa'alam anna min sirri shaum, nah ini rahasianya ya. Ayyastash'ira shaim, orang berpuasa itu merasakan dha'fa nafsihi, kelemahan dirinya, aduh lemas, lemah. Gitu ya. Wa ajzaha, dan lemahnya nafsihi, dirinya. Itu. Kalau nafs ini, kalau di dalam beberapa hadis dan kitab-kitab ulama-ulama, nafs ini diartikan hawa nafsu juga, gitu ya. Jadi barangkali sudah ada pernah pembahasan nafs itu artinya diri, tapi nafs juga diartikan oleh ulama-ulama tasawuf hawa nafsu, gitu. Jadi kadang-kadang menggunakan hawa nafsu itu kata-katanya hawa, tapi kadang sering juga dengan kata-kata nafs, gitu. Meskipun di dalam Al-Quran nggak populer, tetapi dalam kitab-kitab tasawuf nafs diartikan hawa nafsu, itu ya. Itu. Lemahnya diri anil istiqlal, dari otonom, dari independen, mandiri, bijalbi masalihiha, untuk menarik maslahat, wa daf'i madharriha, atau menolak madharat. Nah, jadi puasa itu rahasianya adalah orang yang berpuasa itu merasa lemah untuk mandiri dalam mendapatkan maslahat maupun menghindarkan madharat, gitu ya. Jadi kita nggak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, itu ya. Wa annahu, dan sesungguhnya dia innama ya'ishu, sesungguhnya dia hidup bilutfillah, dengan kelembutan dari Allah, dengan kasih sayang Allah. Kalau ada lutfu itu udah kasih sayang udah tingkat tinggi nih. Kalau lutfu pakai lutfu itu kasih sayang tingkat tinggi. Udah betul-betul kasih sayangnya luar biasa. Latif begitu ya. Itu ini ya. Wah, ini mentang-mentang ceramah latif gitu ya. Giliran ini di garis tebal lagi gitu kan. Orang kalau latif itu sikapnya, untuk mengetahui latif itu kita lihat bagaimana sikap terhadap tiflun, laqafa, lutfun. Mengetahui sikap lembut itu, lihatlah sikap orang terhadap tiflun, anak bayi. Jadi sama-sama laqafa hurufnya, cuman dibalik aja. Orang sikapnya kepada anak bayi nggak usah pinter ngaji, pipis saja dibilang pinter, gitu ya. Emaknya lagi masak, apa tuh emaknya, apa tuh, pas dilihat emaknya, pipis pinter, gitu ya. Coba kalau umur 40 tahun pipis di kasur, kira-kira gimana tuh? Pinter nggak, Bu? Boro-boro gitu ya. Tapi karena yang pipis anak kecil, bayi, dia pipis saja pinter, coba. Itu ya. Itulah sikap terhadap bayi, itulah lutfun, gitu kan? Pipis saja dibilang pinter, coba. Itulah pengersa abah, Bapak Ibu. Itu ya. Pengersa abah itu, maka saya bilang, pengersa abah itulah sesungguhnya latif, itu ya. Ada orang malas, bagus. Nah itu tuh pengersa abah tuh. Orang kalau udah bisa begitu tuh, ini berarti ya latifnya udah matang nih, gitu kan? Maka di khataman kenapa yang diperbanyak ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, itu supaya jadi pengersa abah. Saya masih suka berzina, bagus. Nah,
Kok bagus, Bah? Iya boleh, asal jangan di depan abah saja. Gitu kan? Gue demen nih ulama begini gitu ya. Gue nanya sama kiai-kiai yang lain, gue dimaki-maki gitu kan. Baru kali ini gue dengar ulama, gue berzina dibilang bagus, asal jangan di depan abah. Gue demen begini, ayo kita pulang gitu kan. Lari ke hotel langganan. Gimana? Siap gak ya? Selimut, siap ya selimut ya? Oke, gitu ya. Pas masuk pintu gerbang, lobi lah. Itu kok kayak ada pengersa abah tuh di lobi. Ingat, asal jangan di depan abah saja. Ya Allah, tar dulu, dikucek-kucek mata. Waduh, repot nih. Ada pengersa abah, ganti. Ini radiusnya terlalu dekat sama Tasik kayaknya gitu ya. Ganti ya Jakarta Utara. Ya Allah, agak jauhan dikit gitu kan. Pas masuk hotel yang lain, baru pintu gerbang, aduh ini kok kayak ada pengersa abah lagi gitu ya. Akhirnya dia nggak nafsu makan tuh. Aduh ini repot, udah pindah-pindah hotel, kok kelihatan terus sih pengersa abah. Ya Allah, akhirnya nggak jadi itu dia. Padahal dia hobinya jajan gitu ya. Tapi asal jangan di depan abah saja. Tapi kok mau jajan, lagi-lagi ngelihat pengersa abah, lagi-lagi ngelihat kayak ada pengersa abah. Akhirnya ada nggak berani dah. Jangan-jangan asal gue mau booking ada beliau lagi. Aduh, apa gitu ya? Kirain gampang gitu ya. Itu latif. Ada orang males, ada orang sombong, ada orang ngaku saya males ibadah. Bagus, Bah. Kok malas ibadah bagus? Malas ibadah dan ngaku males. Banyak orang males ngakunya rajin gitu ya. Ya Allah. Artinya apa? Minimal kamu tahu penyakit kamu. Kenapa penting tahu penyakit? Ya orang datang ke dokter. Pak dokter, ini saya mau berobat. Emang kamu keluhannya apa? Enggak ada. Saya sehat gitu ya. Ya bagaimana dokter mau ngasih obat, dia nggak mau ngasih keluhannya? Pusing nggak? Enggak gitu kan. Sakit perut? Enggak. Lo ngapain kesini gitu kan? Kata dokter, minimal kamu tahu penyakit kamu. Nah itu ya. Jadi nggak usah repot-repot diagnosa dokter, kamu udah tahu penyakitnya. Kalau udah tahu penyakitnya, kamu tahu sikapnya bagaimana, makanannya yang dihindari apa, makanan yang dianjurkan apa, kebiasaannya apa yang dilakukan, obat apa, pergaulannya bagaimana. Nah itu. Ini adalah awal dari kesehatan penyakit kolbu adalah mengetahui penyakit. Bapak Ibu kalau nggak tahu penyakitnya bahaya ya. Saya nih orang baik-baik, sombong enggak, pelit enggak, dengki enggak, pemarah enggak, gitu kan? Apa penyakit saya? Enggak ada, gitu kan? Saya baik-baik aja. Ini justru bahaya Bapak Ibu. Ini ngeri nih orang begini nih. Ini namanya orang nggak tahu diri. Bukan berarti dia sehat, bukan, nggak tahu diri gitu kan. Ya Allah, yang benar bagaimana? Ya Allah, yang sombong nih yang sombong nih. Yang pelit nih orangnya gitu ya. Yang malas ini nih biang malas gitu kan. Dengki emang saya orang yang paling dengki gitu kan. Ya Allah, ria emang saya nih yang paling ria. Nah, itu tuh Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ada orang udah ngaku penyakit duluan, alhamdulillah bagus. Udah melewati sebuah tahapan di mana dia tahu penyakit dia. Tuh, dalam pengersa apa? Gitu ya. Itulah latif, gitu kan? Pokoknya dipuji terus sama pengersa abah. Tuh, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita 30 hari dilatih bahwa hidup kita ini kok enggak makannya juga setengah piring, kadang-kadang enggak sahur, loh kok kuat? Kita ini dilatih kesadaran bahwa kekuatan kita enggak ada lain kecuali dari Allah. Tuh, itu begitu. Nikmat kita kok bisa kuat, kok bisa seger, itu tiada lain, tiada bukan kecuali lutfullah. Ini adalah kelembutan Allah, itu ya. Itu wa fadlihi dan anugerahnya, wa anna quwwatahu dan bahwa kekuatannya, wa qudratahu dan kuasanya, minhu dari Allah, la minhu tidak dari dirinya.
Nah, sama-sama minhu, tapi artinya lain. Minhu dari Allah, la minhu, bukan dari dirinya. Fayatawakkalu, maka dia pun akhirnya bertawakal, bergantung, berserah diri, bersandar alaihi kepada Allah, fi jami'i umurihi, pada seluruh urusan-urusannya. Nah itu, maka Bapak Ibu, sufi itu ya nggak kenyang gitu ya. Saya udah sampaikan kalau nggak salah di awal-awal, nggak kenyang gitu. Kenapa? Supaya dia tidak mengandalkan makanan. Nah itu, dia mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Oke, kita lanjut. Nanti kan puasa ada bulan-bulan yang lain juga ya. Oke. Mujahadatun nafs. Puasa itu adalah riyadhah bagi diri, wadawaun lil qalbi, dan obat penyakit kolbu, tombo hati. Faman soma qalbahu anid dunya, siapa yang mempuasakan kolbunya dari dunia. Nah, itu ya ciri-ciri bahasa tasawuf itu, memuasakan kolbu anid dunya. Tuh. Futihat lahu abwabul jannah, maka dibukakanlah bagi dia pintu-pintu surga, gitu ya. Memuasakan diri dari dunia, boro-boro sholawat dalam rangka pengen dapat mobil, dipuasakan tuh dirinya dari dunia. Maka ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka, kolbunya dipuasakan itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita lanjutin. As-shaimul haq walladzi la yamsiku 'anit ta'ami wasyarabi faqat bal yash'uru bi ju'il fuqara fayahmiluhu dzalika 'alal badli wal infaq. Puasa itu bukan puasa sejati, tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi juga merasakan penderitaan orang miskin, sehingga rela berkorban dan memberi, itu ya. Ya begitulah kurang lebih. Nah ini barangkali teman-teman, saya bacakan saja ini dari Imam As-Sulami. As-shaumu babun ila ma'rifatillah, gitu ya. Puasa itu pintu menuju ma'rifat Allah. Jadi ikhwan tarekat kok nggak seneng puasa, itu salah jalan, itu ya, sesat. Saya tarekat, tapi mohon maaf ya kalau puasa saya nggak seneng. Ente salah jalan. Ente pengennya apa? Mahabbah wa ma'rifat. Tapi nggak seneng puasa, salah jalan. Itu aneh. Makanya nih ibu-ibu kalau dengar ada puasa, wah semangat banget gitu kan? Wah puasa apa lagi Ustaz? Besok puasa sunnah. Kalau ada ini puasa sunnah apa bid'ah, ibu-ibu milih sunnah tuh, gitu kan? Biarin aja orang bilang bid'ah gitu. Yang penting ini ada yang mensunnahkan, gitu kan? Ya Allah, bapak-bapak juga gitu kayaknya nih ya. Nah itu. Jadi emang begitulah jalan makrifat itu. Sebab, nah ini bahas ini kenapa kok puasa menjadi pintu makrifat? Alhamdulillah. Nah ini ya. Oke. Kita lanjut nggak Bapak Ibu? Ya, kedengeran ya? Oke. Kenapa puasa itu menjadi pintu makrifat? Karena ada kata-kata selanjutnya, kalimat selanjutnya. Li'anna ruh, karena sesungguhnya ruh. Li'anna ruh, karena sesungguhnya ruh. Qawiyat basirotuha, kuat basirohnya. Nah itu rumusnya. Ada korelasi negatif bahasa penelitiannya gitu ya. Ada hubungan terbalik antara syahwat dengan basiroh. Ketika syahwat lemah, basiroh kuat. Ketika syahwat kuat, basiroh lemah. Itu begitu rumusnya. Ada korelasi negatif. Semakin tinggi syahwat, semakin lemah basiroh. Semakin lemah syahwat, wah lemah syahwat ya jadi ya. Empon-pon itu. Maksudnya hawa nafsunya kalau lemah itu basirohnya jadi kuat. Nah, itu ya. Semakin lemah hawa nafsunya, semakin kuat basirohnya. Nah, jadi itu ya. Maka hawa nafsu itu banyak. Ada nafsu bahimiyah, nafsu hewan ternak,
ada nafsu sabu'iyah, nafsu bahimiyah, hewan ternak itu yang nggak jauh dari makan, minum, tidur, seks itu. Sabu'iyah, nafsu untuk mengalahkan, mengungguli, mendominasi, menguasai, itu sabu'iyah. Ada nafsu syaitoniyah, nafsu untuk menggoda, menyesatkan. Ada lagi nafsu yang terakhir, nafsu uluhiyah, rububiyah. Nafsu, alhamdulillah. Iya, iya. Iya, iya. Ya Allah. Sampai tadi malam saya masih ngobrol dengan mereka, kayak rapat maksudnya. Jadi kalau saya stres Bapak Ibu, kalau saya stres nih, waduh, bisnis gagal, bisnis rugi. Datang teman tunanetra, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngelihat wajah teman tunanetra, saya langsung terhibur. Loh kok terhibur? Saya cuman kehilangan duit, dia kehilangan penglihatan. Ya Allah, duit bisa dicari, mata nyarinya di mana onderdilnya? Susah. Jadi sebenarnya bukan mereka mendapatkan manfaat dari saya, itu oke lah. Tapi saya lebih mendapatkan manfaat dari mereka. Itu begitu. Oke, kita lanjutin lagi teman-teman. Jadi rumusnya begitu. Hawa nafsu lemah, basiroh kuat itu. Jadi kalau kita memelihara hawa nafsu itu sama dengan melemahkan mata batin. Males diperturutkan sama dengan memperlemah mata batin. Marah diperturutkan, dilampiaskan sama dengan memperlemah mata batin. Dengki dipelihara sama dengan mematikan mata batin itu. Oke, lanjut. Fi idraki anwaril haq, dalam menangkap cahaya ilahi. Jadi itu ya, kalau mata batinnya kuat, menangkap cahaya ilahinya kuat. Basirah itu ada 3, tapi kalau saya bahas nanti jadi panjang. Syu'aul basirah, ainul basirah, haqqul basirah. Ustaz, saya udah menahan hawa nafsu, itu kok saya enggak terbuka juga basirah-basirahnya. Basirah itu ada 3. Ada ibarat kalau ngintip nih ya, ngintip ada kaca, lalu ketutup nih, kacanya ketutup cat, ada lubang dikit, celah. Oh, kita ngintip, pas kita ngintip, banyak orangnya gitu kan. Nah, itu namanya syu'aul basirah, basirah kecil. Nah, udah lumayan. Ada lagi ainul basirah, terbuka, bisa melihat, indah ya ternyata ya. Tapi dia belum masuk ke alam itu, belum bergabung dengan alam itu. Ketika sudah bergabung namanya haqqul basirah. Kalau para aulia itu udah haqqul basirah. Kita kalau dapat intipan basirah aja udah bagus tuh. Nah, itu ya, syu'aul basirah itu namanya. Jadi jangan berkata saya belum terbuka basirahnya, bukan belum terbuka, bisa jadi udah terbuka tapi baru syu'aul basirah itu. Nah, itu baru cilik, lumayan gitu kan, itu lumayan. Percuma bertarekat, ini basirah nggak terbuka juga, terbuka ada 3 itu ya. Nah, itu. Oke, lanjut lagi. As-shaumu huwa sirrun bainal abdi wa rabbih. Puasa itu rahasia hamba dengan Tuhannya. Ibadah yang tidak melakukan apa-apa itu apa kira-kira? Puasa. Makan enggak, minum enggak, lari enggak, gitu kan? Mandi enggak, zikir enggak, gitu ya? Ibadah yang enggak, gitu kan? Itulah puasa. Tapi dapatnya enggak kira-kira, gitu ya? Nah, itulah ibadah enggak, tapi dapatnya enggak kira-kira, gitu. Nah, itu. Maka ibadah itu rahasia. La yattali'u alaihi ahadun, tidak ada yang mengetahui kecuali ahadun
tidak ada yang kecuali yang mengetahui seorang pun kecuali Allah. Wa huwa fanaul iradah. Nah, ini ya. Puasa itu fanaul iradah, meleburkan keinginan, meleburkan kehendak manusia dalam kehendak Allah. Iradatil basyariyah fi iradatil haq. Pengennya makan, Allah pengennya kita lapar ibadah, kita ikut iradahnya Allah, gitu kan? Pengennya ngopi, gitu kan? Allah nyuruhnya puasa, kita lebur dalam keinginan Allah. Latihan lebur. Lama-lama betul-betul lebur. Itulah bahasa lainnya tauhid. Tauhid itu bukan Allah satu, Allah satu, Allah satu. Dari dulu juga Allah satu gitu ya. Bukan begitu tauhid. Menyatukan iradah kita dengan iradah Allah itu. Maka Abu Yazid Al-Bustami berkata, la uridu uridu alla urida. Aku menghendaki untuk tidak menghendaki. Aku menghendaki yang kehendak Allah. Itu ya. Tauhidul iradah. Nah, bersatu dengan kehendak Allah. Fanaul iradatil basyariyah fi iradatil haq. Nah, itu esensinya Bapak Ibu ya. Nah, terakhir akhirnya kalau awalnya kita udah benar, maka insya Allah akhirnya benar. Hikmah ke-27, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang terang pada permulaannya, maka terang pula kesudahannya. Nah itu, amin ya rabbal alamin. Siapa yang terang kembali kepada Allah saat bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mudah-mudahan juga terang pada akhirnya. Puncaknya dari perjalanan spiritual kita itu adalah malam-malam ganjil. Besok juga ya. Wah, ini malam ganjil. Besok mulai. Besok mulai gitu ya. Kalau memang Lailatul Qadar hanya ada pada malam ganjil, berarti mulainya besok. Besok malam tuh. Itulah bidayatuhu. Asyraqat bidayatuhu. Ar-ruju' ilallahi fil bidayah. Kembali kepada Allah di awal. Nah, itulah ya. Jadi awal perjalanan kita menggapai Lailatul Qadar itu justru pasca Ramadan. Allah ingin melihat ente awalnya bagus apa kagak gitu ya. Ente menjaga esensi puasa apa enggak? Ente menjaga nilai-nilai Ramadan apa enggak gitu kan? Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, menjaga ibadahnya, kurbahnya, menghindarkan diri dari kelalaian, menghadirkan Allah dalam aktivitas kita. Kerinduan kepada Allah di luar Ramadan itu terjadi apa enggak? Kalau terjadi terus makin lama makin meningkat, maka dalam puncaknya adalah malam-malam terakhir bulan Ramadan tahun 2026 insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita dibimbing oleh guru kita dibersamai oleh guru kita, sehingga pasca Ramadan kita memulai perjalanan menggapai Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang batal wudhu untuk duduk kembali. Insyaallah kita pertaman ya. 7 menit. Bismillah.